Saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus, selamat Advent bagi kita semua. Selamat Advent. Hari ini kita patut bersyukur atas kesempatan yang Tuhan beri kepada kita untuk memasuki Minggu Advent 2, sekaligus Minggu Keluarga yang terakhir di tahun 2020 ini. Tak terhitung dan tak berkesudahan berkat penyertaan Tuhan dalam kehidupan keluarga kita masing-masing. Tuhan Allah yang Maha Pengasih, penuhilah kami dengan roh-Mu untuk membawa terang pengharapan di Minggu Advent ini. Marilah kita bersorak-sorai, bersukaria, memuji dan menyembah Dia. Kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Katakanlah kepada putri Sion, sesungguhnya keselamatanmu datang. Sesungguhnya mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama Dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Haleluya. 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 Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, ajarkanlah kepada kami hukum-Mu. Janganlah tinggalkan kami. Bukalah mata kami supaya mengenal kebahagiaan yang daripada-Mu. Kuatkanlah kami melalui firman-Mu, dan jagalah kami dari setiap pengajaran sesat, agar kami mengenal bahwa Engkau adalah kehidupan kami, baik hidup atau mati, karena Tuhan Yesus Kristus anak-Mu. Amin. Raja
Hukum Tuhan yang ditetapkan pada minggu Advent kedua ini terambil dari Roma pasal 8 ayat 24 sampai 25. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Allah untuk melakukan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Ya Allah Tuhan kami, saat ini kami berdiri di hadapan-Mu yang kudus untuk berefleksi sejenak atas penyertaan dan tuntunan tangan Tuhan dalam hidup kami. Sekalipun hingga saat ini kami masih harus bergumul dan berjuang bersama memerangi penyebaran virus COVID-19. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Kami tahu bahwa pertolongan kami ialah dari Tuhan, yang menjadikan langit dan bumi. Engkau takkan membiarkan kaki kami goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Hosiana, terpujilah Engkau ya Tuhan, Allah penolongku. Kami yakin bahwa sesungguhnya Tuhan tidak terlelap dan tidak tertidur. Tuhan penjaga dan tempat naungan kami. Matahari tidak akan menyakiti kami pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Hosiana, terpujilah Engkau ya Tuhan, Allah penolongku. Tuhan akan menjaga kami terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawa kami. Tuhan akan menjaga keluar masuk kami dari sekarang sampai selama-lamanya.
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu karena kami susah dan gelisah mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang berdosa ini. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah datang ke dunia menjadi manusia, mati dan bangkit kembali serta naik ke surga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihani dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu. Ya Roh Kudus, penghibur orang yang berduka, sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggallah bersama kami agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan. Janganlah lupakan kami. Dengarlah doa permohonan kami ini, ya Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Pembacaan epistel pada Advent kedua ini diambil dari Injil Markus pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Kita membacanya secara responsorial. Beginilah firman Tuhan. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan,
Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya. Sesudah aku akan datang ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari, firman Tuhan yang menjadi khotbah pada Minggu Advent yang kedua hari ini terambil dari kitab Mazmur pasal 85, dimulai dari ayat 9 hingga ayat 14. Demikianlah firman Tuhan. Aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah Tuhan. Bukankah ia hendak berbicara tentang damai kepada umatnya dan kepada orang-orang yang dikasihinya, supaya jangan mereka kembali kepada kebodohan? Sesungguhnya keselamatan daripadanya dekat pada orang-orang yang takut akan Dia, sehingga kemuliaan diam di negeri kita. Kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Kesetiaan akan tumbuh dari bumi, dan keadilan akan menjenguk dari langit. Bahkan Tuhan akan memberikan kebaikan, dan negeri kita akan memberi hasilnya. Keadilan akan berjalan di hadapannya, dan akan membuat jejak kakinya menjadi jalan. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, mengapa Tuhan menciptakan dua telinga tetapi satu mulut? Tentu hal ini bukanlah suatu hal yang kebetulan atau tidak memiliki unsur kesengajaan. Tuhan menciptakan manusia dengan dua telinga, satu mulut. Itu ada artinya. Itu ada maksud dan tujuannya. Apa maksud dan tujuannya? Supaya porsi kita untuk mendengar lebih banyak daripada berbicara. Banyak mendengar, sedikit berbicara. Itulah maksud dan tujuannya. Bapak Ibu, di zaman sekarang ini banyak orang yang lebih senang, banyak orang yang lebih suka banyak bicara daripada banyak mendengar. Sekalipun hal itu, hal yang dibicarakan itu, hal yang diomongkan itu adalah asbun, asal bunyi, tidak berdasarkan fakta, tidak berdasarkan kebenaran yang akurat. Sekalipun perkataannya itu tidak berfaedah, sehingga terjadi kekacauan, timbul perselisihan, timbul perkelahian hanya karena kebanyakan berbicara. Patutlah Yakobus berkata dalam suratnya di pasal 1 ayat 19, ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata. Ganub jolma girgirma ibana manangi-nangi, bakolma ibana makatai. Artinya lebih banyaklah mendengar daripada berbicara. Memang kacaunya kalau orang tidak mau mendengar. Ada banyak hal buruk yang terjadi kalau tidak mau mendengar. Di sekolah seorang murid bisa saja dia menjadi murid yang bodoh. Karena apa? Karena dia tidak mau mendengar. Mendengarkan apa? Mendengarkan pengajaran gurunya. Di rumah juga seorang anak akan kena marah dari orang tuanya karena apa? Karena tidak mau mendengar.
mendengarkan apa? Mendengarkan nasihat orang tuanya. Suami istri juga boleh bertengkar, boleh cekcok. Karena apa? Karena tidak mau mendengar. Suami tidak mau mendengar istri, dan sebaliknya, istri juga tidak mau mendengar suami. Tak sedikit masalah yang tidak dapat terselesaikan hanya karena masing-masing pihak tidak mau mendengar. Kita maunya hanya didengar, tetapi tidak mau mendengar, termasuk terhadap Tuhan. Bapak Ibu sadar atau tidak sadar, kita sering berharap, bahkan mungkin terkesan memaksa. Kita berharap Tuhan mendengar apa yang kita katakan, tetapi kita tidak mau mendengar apa yang Tuhan katakan. Hari ini kita boleh belajar dari pemazmur yang dalam nats ini disebut namanya Bani Korah. Itu jelas dikatakan di ayat 1. Di ayat 9 pemazmur berkata, aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah Tuhan. Dalam bahasa Batak dikatakan, sai tangi honokuro manang eha nanirokni di Batak Jahoba. Perlu kita garis bawahi Bapak Ibu, manang aha nanirokni di Batak Jahoba. Bapak Ibu, apa rupanya yang terjadi? Atau apa rupanya yang kita dapatkan? Atau katakanlah apa rupanya untungnya kalau kita mendengarkan firman Allah? Kalau tadi sudah jelas dikatakan, tidak mau mendengarkan pengajaran guru menjadi bodoh. Tidak mau mendengarkan nasihat orang tua menjadi kena marah. Kalau tidak mendengarkan suami, kalau tidak mendengarkan istri, terjadi keributan, terjadi cekcok, terjadi pertengkaran. Nah, kalau tidak mau mendengarkan firman Tuhan, apa yang terjadi? Orang yang tidak mau mendengarkan firman Tuhan, dalam hidupnya tidak akan ada damai dan tidak akan ada keselamatan. Perhatikan di ayat 9. Aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah Tuhan. Bukankah ia hendak berbicara tentang damai? Dan di ayat 10, sesungguhnya keselamatan daripadanya dekat pada orang-orang yang takut akan dia. Sekali lagi, orang yang mau mendengarkan firman Tuhan akan memperoleh damai dan keselamatan. Ganup halak naolo manangihok katani debata, dapotan hasonangan, dapotan hatuaun, ido ubahen ganu minggu say di suarahod doi dung sipul majaha epistel martua maakanatu mangihon hatani debata jala nau peopsa. Bapak Ibu saudara-saudari, minggu kita hari ini adalah minggu Advent yang kedua. Kita sedang mempersiapkan diri menyambut kedatangannya. Kedatangan yang membawa damai dan keselamatan. Hari ini dalam masa-masa penantian ini firman Tuhan meneguhkan iman kita. Sebagaimana topik minggu juga berkata bahwa keselamatan yang dari Tuhan sudah dekat. Pertanyaannya, dekat kepada siapa? Di ayat 10 sudah jelas dikatakan, dekat pada orang-orang yang takut akan Dia. Orang-orang yang mau mendengarkan firman-Nya. Oleh sebab itu, dalam menantikan kedatangan Yesus Kristus, persiapkanlah hati, jiwa, dan pikiranmu untuk selalu setia mendengarkan firman Allah. Takutlah akan Tuhan, sebab orang yang mau dan setia mendengarkan firman Allah itu yang akan memperoleh damai dan keselamatan. Amin. Kami berterima kasih Tuhan.
atas sapaan firman yang sudah kami dengarkan, bahwa keselamatan kami hanya datang daripadamu, dan kami akan memperoleh damai ketika kami mau mendengarkan firman. Kami serahkan hidup kami, biarlah kami mempersiapkan hati, jiwa, dan pikiran kami menyambut kedatangan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sampai
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.